Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau, Tuhan. Karena hanya di dekat Tuhan kami merasa tenang. Kami ingin dekat dengan Bapa kami. Terima kasih Bapa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah dekat Engkau Tuhan. Sungguh hati kami tenang. Yesus, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Haleluya. Jesus, selamanya kami mau dekat Tuhan. Haleluya. Shalom saudaraku, puji Tuhan, jumpa kembali pada Biston kali ini dengan tema kasih yang memulihkan. Saudaraku, sudah banyak disampaikan oleh Bapak Pendeta Joko Marianto pada ibadah Jumat Agung kemarin, di mana karya Allah menebus manusia. Yesus mati tergantung di kayu salib sebagai bukti bahwa Allah mengasihi manusia, yaitu Allah mengutus anaknya yang tunggal turun ke dunia dan menjadi orang yang mati di kayu salib, bukan karena kesalahannya,
tetapi karena untuk menebus dosa saya dan saudara. Bapak Pendeta Joko Marianto menyampaikan ada pemulihan status, di mana pemulihan dari orang-orang yang berdosa ditebus menjadi orang-orang yang dibebaskan, beroleh hidup kekal, mendapatkan warisan, status menjadi anak-anak Allah. Nah, saudaraku, pada kesempatan ini saya memberi judul Warisan Keilahian Allah. Saya mencoba mengulas atau sedikit belajar, atau mari kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi umat Kristiani. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, ini salah satu ayat yang terkenal dan sering kita mendengar, sebagai mana Allah menebus kita, orang-orang berdosa. Dengan kita percaya kepadanya, kita tidak binasa, tetapi melainkan beroleh hidup kekal. Ini salah satu bukti bahwa di dalam Alkitab orang-orang percaya Allah turun ke dunia menebus saya dan saudara. Sebagai bukti kasih Allah, coba kita lihat di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian, 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih, kita sudah gamblang dan jelas apa yang disampaikan tentang kasih Allah dan pemulihan. Allah memulihkan segalanya. Nah, sedikit coba saya belajar terkait dengan warisan keilahian Allah. Saudaraku, setelah saya dan saudara mendapatkan pemulihan dari Allah, lantas kita boleh berbahagia. Dan untuk selanjutnya, apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lawat di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus berkenan di hadirat Allah. Dengan judul warisan keilahian ini, saya mengutip bahwa Allah telah memulihkan status kita dari musuh Allah, orang-orang yang gelap atau orang-orang yang berdosa, menjadi berstatus menjadi anak-anak Allah. Nah, sebagai warisan keilahian dari Allah, kata dasar ilahi, yaitu sifat Allah, itu juga merupakan satu warisan dari orang-orang yang disebut menjadi anak-anak Allah. Mengapa, saudaraku? Warisan tidak hanya setelah kita mati, kemudian kita masuk surga,
Tetapi di dunia ini sebagai respon kita harus menjaga, saudaraku, menjaga keilahian Allah yang ada pada diri kita yang disebut sebagai anak-anak Allah. Sehingga apa? Kita yang disebut menjadi anak-anak Allah itu segambar dengan Bapa kita. Seperti dikatakan, sifat-sifat anak itu mendapatkan turunan dari Bapa, atau Bapa menurunkan sifat-sifat kepada anaknya. Nah, dalam hal ini karena kita diperbarui, ditebus, dan mendapatkan status menjadi anak-anak Allah, harus kita pahami benar bahwa kita harus menjaga, merawat sifat-sifat keilahian yang dari Allah itu. Karena apa, saudaraku? Sebutannya saja sebagai anak-anak Allah. Di situ terbentang nama Allah. Sebagai anak mestinya harus segambar dengan bapaknya. Oleh karena itu, saudaraku, dalam bahasa Jawa sering ini bahasa kiasan sebagai kata yang nyemoni, maksudnya mosok putrane Gusti kok kaya ngono, putrane Gusti kok kaya ngono. Itu terbersit atau terkandung kata-kata yang mana mengungkapkan janganlah seperti itu anak-anak Tuhan, tetapi jadilah segambar dengan Allah. Memiliki sifat-sifat keilahian itu yang harus kita jaga, karena itu adalah sebagai warisan, saudaraku, sebagai warisan, sehingga kita harus menjaganya. Nah, saudaraku, sekali lagi, bukan saja kita mendapatkan warisan di dalam kehidupan surgawi nantinya, tetapi di dalam dunia ini kita memiliki warisan, yaitu sifat keilahian Allah yang harus kita jaga. Sekali lagi, yang harus kita jaga karena kita disebut menjadi anak-anak Allah. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, saudaraku, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena apa? Allah memiliki sifat yaitu pembawa damai. Oleh karena itu, jadilah kita sebagai pembawa damai, sehingga kita bisa disebut orang yang berbahagia, menjadi turunan atau tangan panjang Allah, bahwa kita bisa menjadi pembawa damai. Selanjutnya kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang 16 dikatakan, demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Inilah, saudaraku, karena kita sebut menjadi anak-anak Allah, kita selayaknya memuliakan Bapa kita di surga, sehingga kita harus menampakkan terang kasih Allah supaya bercahaya, dan perbuatan-perbuatan baik itu bukan semata dari pribadi kita, tapi kita menampakkan kasih Allah, menampakkan kemuliaan Allah, karena kita mendapatkan hak kemuliaan yang dari Allah. Oleh karena itu, saudaraku, perhatikan baik-baik, sebagai warisan keilahian Allah ini harus tetap kita jaga, kita rawat.
sebagai respon atau tindakan kita. Sehingga kehidupan kita harus mencerminkan kehidupan ataupun kasih Allah, di mana melalui pikiran kita, perkataan kita, perilaku kita, sekali lagi perilaku kita harus menampakkan sifat-sifat Allah, sehingga itu bisa kita menjaga dan disebut menjadi anak-anak Allah. Selanjutnya saudaraku, di Matius ayat yang ke-5, pasalnya 45, 44 dan 45 dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat yang ke-45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, jelas sudah saudaraku, Allah memiliki sifat-sifat yang demikian. Kita pun harus bisa mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka, karena Allah tidak membeda-bedakan. Allah memberikan hujan, memberikan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang benar. Demikianlah saudaraku, kita harus memiliki dan mewarisi sifat-sifat keilahian Allah. Dan yang selanjutnya, yaitu kita yang kedua, yaitu persekutuan dengan Allah. Dalam menjaga warisan dengan Allah itu supaya kita tidak terlepas dari sifat-sifat Allah, kita terus melakukan persekutuan dengan Allah atau berfellowship. Karena dengan persekutuan Allah, dengan Allah, kita terus dijagai. Kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan bimbingan dan arahan. Ketika kita jatuh, Allah tetap menopang kita. Ketika kita di dalam kegelapan, tetap terus kita di dalam pengharapan Tuhan. Allah menuntun saya dan saudara, sehingga kita tidak terlepas. Sekali lagi saudaraku, marilah kita sebagai respon kita setelah kita ditebus dan mendapatkan pemulihan karena kasih-Nya yang begitu besar, marilah kita tetap melakukan persekutuan dengan Allah atau berfellowship, sehingga hidup kita terus dalam lingkungannya, tetap dekat dengan Tuhan dan senantiasa dalam perlindungannya, dalam pemeliharaannya, dan ada kekuatan-kekuatan baru yang mungkin kita tidak mengetahui, tetapi karena kasih Allah itu melekat pada hidup saya dan saudara, kita terbebaskan dari segala malapetaka, terbebaskan dari segalanya, dan Allah memberikan perlindungan. Demikianlah saudaraku, sebagai kesimpulannya, bahwa marilah kita setelah kita mendapat kasih-Nya, mendapatkan pemulihan status, terlebih status menjadi anak-anak Allah, marilah kita jaga warisan itu sebagai warisan anak-anak Allah, yaitu tetap menjaga keilahian Allah pada diri saya dan saudara sebagai umat percaya. Dan yang kedua, tetap melakukan persekutuan atau bersekutu dengan Allah, berfellowship, sehingga ada kekuatan, ada bimbingan dan arahan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan senantiasa melindungi saya dan saudara. Tuhan menyempurnakan di dalam setiap hati saya dan saudara. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin.